Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Untuk menambah khasanah pengetahuan pemirsa tentang kisah Nabi Saleh, maka kami tampilkan riwayat lainnya menurut versi Ibnu Katsir. Seluruh narasi dan alur penerapan ayat Al-Quran di dalamnya ditulis oleh Ibnu Katsir. Berikut ini adalah riwayatnya. Orang-orang kafir sekarang mulai mengeluh bahwa unta besar ini dengan karakternya yang tidak biasa telah meminum sebagian besar air dan membuat hewan ternak mereka ketakutan. Mereka menyusun rencana untuk membunuh si unta dan meminta bantuan kaum perempuan mereka untuk merayu para lelaki untuk melaksanakan perintah mereka. Saduk binti Mahya yang berasal dari keluarga kaya dan bangsawan menawarkan dirinya kepada seorang pria muda bernama Masrai bin Mahraj dengan syarat bahwa dia harus melukai si unta. Aniza, seorang wanita tua, menawarkan salah satu putrinya kepada seorang pria muda, Qudar bin Saluf, sebagai imbalan untuk membunuh si unta. Tentu saja para pemuda ini tergoda dan mulai mencari 7 orang lainnya untuk membantu mereka. Mereka mengawasi si unta dengan cermat, mengamati semua gerakannya. Ketika unta datang untuk minum di sumur, Masrai menembaknya di kaki dengan panah. Ia mencoba melarikan diri tetapi terhambat oleh panah. Qudar mengikuti si unta dan menebasnya dengan pedang di kaki lainnya. Saat ia jatuh ke tanah, dia menikamnya dengan pedangnya. Para pembunuh disambut sebagai pahlawan, disoraki dengan lagu dan puisi yang disusun untuk memuji mereka. Dalam kesombongan mereka mengolok-olok Saleh, tetapi dia memperingatkan mereka, nikmatilah hidup selama 3 hari lagi, lalu azab akan turun kepada kalian. Saleh berharap bahwa mereka akan menyadari kebodohan dari pilihan mereka dan mengubah sikap mereka sebelum 3 hari berlalu. Kenapa 3 hari? Mereka bertanya. Biarkan azab datang secepat mungkin. Dia memohon kepada mereka, umatku, mengapa kalian bergegas kepada kejahatan ketimbang kebaikan? Mengapa kalian tidak meminta pengampunan dari Allah agar kalian mendapatkan ampunan? Mereka menjawab, kami melihat kehadiranmu dan pengikutmu membawa keburukan kepada kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah mereka. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Tsamud, saudara mereka Saleh, yang berseru, sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka jadi 2 golongan yang bermusuhan. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu. Saleh berkata, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu kaum yang diuji. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Kemudian kita katakan kepada warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kita adalah orang-orang yang benar. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula. Sedang mereka tidak menyadari, maka perhatikanlah betapa sesungguhnya akibat makar mereka itu, bahwasanya kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezoliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa. Quran Surat An-Naml ayat 45 hingga 53. Mereka juga berencana untuk membunuh Saleh dan keluarganya, seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 50. Allah menyelamatkan Saleh dan pengikutnya dari rencana jahat mereka. Dengan berat hati, mereka meninggalkan para pelaku kejahatan dan pindah ke tempat lain. 3 hari setelah peringatan Saleh, petir memenuhi udara, diikuti oleh gempa bumi besar yang menghancurkan seluruh suku dan tempat tinggal mereka. Tanah itu terguncang dengan sangat keras, menghancurkan semua makhluk hidup di dalamnya. Ada satu tangisan mengerikan yang hampir-hampir tidak pernah berakhir ketika orang-orang kafir umat Saleh disambar kematian. Sekali dan seluruhnya pada saat yang bersamaan. Baik bangunan mereka yang kuat maupun rumah batu pahat mereka tidak dapat melindungi mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud, saudara mereka Saleh. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih.' Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum 'Ad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan jangan kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah yang telah beriman di antara mereka, "Tahukah kamu bahwa Saleh diutus menjadi Rasul oleh Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami beriman kepada wahyu yang Saleh utus untuk menyampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu." Kemudian mereka sembelih unta betina itu. Mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Karena itu mereka ditimpa gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf ayat 73 hingga 79. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.